Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripta Sajida Bangun, NIM 210306042 dari jurusan Peternakan kelas C, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang 7 pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu Tati Vidianasari SPTMP pada mata kuliah biokimia. Soal pertama, jelaskan pencernaan karbohidrat pada monogastrik dan ruminansia. Pencernaan karbohidrat pada monogastrik dimulai saat karbohidrat dimasuk ke dalam mulut dan disempurnakan dalam lekukan duodenum, getah pankreas, dan garam empedu dialkalis disekresikan pada bagian ini. Garam empedu menetralisir suasana asam menjadi alkalis. 3 macam enzim yaitu karbohidase, protease, dan lipase disekresikan dari pankreas. Karbohidrase merupakan enzim-enzim yang memecah karbohidrat menjadi lebih sederhana. Amilase berfungsi merombak pati menjadi gula sederhana. Oligosakarida memecah oligosakarida menjadi gula yang lebih sederhana. Disakarida sukrosa dan maltosa secara berturut-turut dihidrolisis oleh sukrase dan maltase. Hidrolisis karbohidrat menjadi monosakarida diabsorpsi oleh sel-sel yang aktif melakukan proses penyerapan. Hal ini diperlihatkan dari kemampuan sel-sel epitel yang menyerap secara selektif zat-zat seperti glukosa, galaktosa, dan fruktosa dalam konsentrasi yang tidak sama. Glukosa diserap lebih cepat daripada fruktosa. Setelah proses penyerapan melalui dinding intestinum tenue, sebagian besar monosakarida dibawa oleh aliran darah ke hati. Di dalam hati, monosakarida mengalami proses sintesis menghasilkan glikogen oksidasi menjadi CO2 dan H2O, atau dilepaskan untuk dibawa dengan aliran darah dan dialirkan kepada bagian tubuh yang memerlukannya. Penyerapan karbohidrat pada ternak ruminansia, di mana pakan ruminansia mengandung sejumlah karbohidrat yang berupa selulosa, hemiselulosa, pati, dan karbohidrat lain. Selulosa dan hemiselulosa tidak dapat dicerna oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan, tetapi dapat dicerna oleh enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme di dalam rumen, dan juga mencerna karbohidrat yang lain, tetapi tidak dapat mencerna lignin. Oleh mikroba di dalam rumen, karbohidrat tanaman dicerna oleh enzim mikroba menghasilkan gula-gula sederhana atau monosakarida. Monosakarida ini kemudian difermentasi oleh mikroba sehingga menghasilkan sumber energi yang digunakan untuk kehidupan dan perkembangan mikroba itu sendiri, serta menghasilkan produk akhir yang bermanfaat untuk hewan ruminansia. Jadi, hasil akhir dari pementasan mikroba terhadap karbohidrat di dalam rumen adalah asam lemak terbang atau asam propionat, asam butirat, dan asam asetat. Dihasilkan gas karbon dioksida dan gas metan. Sebagian besar asam lemak terbang akan diabsorpsi langsung oleh dinding rumen, retikulum, dan sisanya akan masuk di dalam abomasum dan diabsorpsi di dalam intestinum tenue. Sebagian lagi hasil pencernaan karbohidrat di dalam rumen akan dipakai oleh mikroorganisme itu sendiri. Soal kedua yaitu menjelaskan tentang proses metabolisme karbohidrat. Metabolisme sendiri memiliki artian sebagai proses pemecahan zat-zat gizi di dalam tubuh untuk menghasilkan energi atau proses pembentukan struktur tubuh. Ini adalah proses metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat tidak terlepas dari proses glikolisis. Glikolisis adalah proses pemecahan gula yang lebih sederhana, yaitu pirupat untuk menghasilkan energi atau ATP. Glikolisis akan masuk ke dalam mitokondria dan disimpan ke dalam bentuk glikogen apabila jumlah energi di dalam sel tubuh cukup. Namun, jika kondisi di sel tubuh membutuhkan energi, maka glukosa akan melakukan metabolisme. Tahap yang dilakukan dalam proses metabolisme yaitu glikolisis, mengubah glukosa menjadi pirupat disertai dengan pembentukan ATP dan NADH. Apabila oksigen cukup, maka hasil glikolisis akan masuk ke dalam mitokondria melalui proses aerob. Untuk proses dekarboksilasi oksidatif menghasilkan asetil koenzim A. Dan di mana asetil koenzim A itu akan masuk ke dalam siklus Krebs. Produk metabolisme berupa elektron berenergi tinggi yang dibawa oleh NADH dan FADH 2 kali dan akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan proses forfoksilasi oksidatif, yaitu produk sisanya itu CO2 dan air.
Ketiga yaitu proses pencernaan protein. Proses pencernaan pada protein pada monogastrik dimulai saat makanan dihaluskan dan dicampurkan di dalam ventrikulus. Pencernaan tersebut dimulai dengan kontraksi otot proventrikulus yang mengandung makanan dan mencampurkan dengan getah pencernaan yang terdiri atas HCl dan pepsinogen. Pepsinogen yang bereaksi dengan HCl berubah menjadi pepsin. HCl akan memecah protein menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti polipeptida, protease, pepton, dan peptida. Penyerapan protein dimulai ketika makanan masuk ke dalam usus halus atau intestinum tenue yang terdiri dari lapisan otot licin, jaringan ikat, dan epitel kolumnar. Pada epitel selapis terdapat banyak sel goblet yang menghasilkan lendir dan sekresinya membantu melicinkan makanan. Pada mukosa terdapat banyak virus yang mengandung banyak pembuluh darah dan pembuluh limfa kecil. Lapisan epitel akan menyerap air dan zat-zat makanan. Sel absorpsi dan virus merupakan tempat absorpsi asam amino. Secara umum, asam amino setelah diserap oleh intestinum tenue akan masuk ke dalam pembuluh darah dan dialirkan kepada bagian tubuh yang memerlukannya. Dan pencernaan protein pada ternak ruminansia, di mana protein hidrolisis menjadi peptida dan asam amino oleh mikroorganisme. Sebagian besar amino mengalami degradasi lebih lanjut menjadi asam organik non-protein, amonia, dan karbon dioksida. Amonia diabsorpsi lewat dinding rumen, masuk ke dalam peredaran darah, dibawa ke dalam hati, kemudian diubah menjadi urea. Sebagian urea kembali masuk melewati saliva dan dapat juga langsung melalui dinding rumen. Sedangkan sebagian besar urea dikeluarkan menjadi uren. Mikroorganisme di dalam rumen membentuk protein tubuhnya dari peptida, asam amino, amonia, dan nitrogen non-protein yang lainnya. Mikroorganisme membutuhkan karbohidrat mudah larut seperti pati atau gula. Jika mikroorganisme mati, maka akan masuk ke dalam abomasum dan intestinum tenue. Kemudian, protein yang berasal dari mikroorganisme tersebut dicerna dan hasilnya diabsorpsi menjadi protein mikroorganisme mengandung asam amino esensial yang asalnya dari senyawa N non-esensial, sehingga ruminansia dapat memperoleh asam amino esensial meskipun dalam pakannya tidak mengandung asam amino esensial. Keempat yaitu tentang penjelasan metabolisme protein. Ini adalah contoh tentang metabolisme protein. Metabolisme protein dapat menghasilkan energi, namun protein harus diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk asam amino. Sebagian besar asam amino akan digunakan untuk proses pembuatan protein baru. Sebelum asam amino dapat digunakan pada proses respirasi, glukus amino harus diubah terlebih dahulu melalui proses deaminasi. Zat buangan ini akan disekresikan oleh hewan dalam bentuk amonia dan urea dan produk sisa lainnya. Dan urea ini akan dikeluarkan dalam bentuk urin. Selanjutnya, asam amino akan diubah oleh enzim menjadi dalam proses glikolisis menjadi asetil koenzim A dan masuk ke dalam proses siklus Krebs dan menghasilkan hasil akhir agar bisa masuk ke dalam proses forfoksilasi oksidatif. Kelima, pencernaan lemak. Pencernaan lemak pada monogastrik di mana sebagian besar pakannya adalah trigliserida, selebihnya adalah fosfolipid dan kolesterol. Saat karbohidrat masuk ke dalam duodenum, maka mukosa duodenum akan menghasilkan hormon enterogastrik yang menghambat sekresi getah pencernaan dan memperlambat proses pengadukan. Lemak yang diemulsikan oleh garam empedu dirombak oleh esterase yang memecah ikatan ester antara asam lemak dan gliserol. Garam-garam empedu mengemulsikan butir-butir lemak menjadi butir yang lebih kecil, kemudian dipecah oleh enzim lipase pankreas menjadi digliserida, monogliserida, asam lemak bebas, dan gliserol. Absorpsi lemak dan asam lemak tidak seperti hasil akhir pencernaan karena zat ini tidak rapat larut dalam air. Penyerapan lemak dilakukan dengan mengkombinasikan dengan garam empedu. Garam empedu dibebaskan dalam sel mukosa dan dipergunakan oleh asam lemak dan gliserol untuk bersenyawa dengan fosfat untuk membentuk fosfolipid. Fosfolipid disabilitas dengan protein dan dilepaskan dalam sistem getah bening sebagai globul-globul kecil yang disebut kilomikron yang kemudian dibawa ke aliran tubuh dan dialirkan kepada tubuh yang memerlukan. Pencernaan lemak ruminansia di mana
pada pakan ruminansia mengandung lemak cair atau lemak tanaman yang tersusun dari asam lemak tak jenuh. Mikroorganisme dalam rumen akan melakukan proses hidrogenasi pada asam lemak tak jenuh menjadi asam lemak jenuh. Lemak tubuh yang padat kaya akan asam lemak jenuh, di mana proses hidrogenasi terjadi di dalam rumen, tetapi hasilnya tidak dapat langsung diserap oleh dinding rumen. Baru setelah di intestinum tendium akan mengalami proses pencernaan protein yang seperti yang dilakukan oleh ternak non-ruminansia. Keenam adalah penjelasan tentang metabolisme lemak. Ini adalah proses metabolisme lemak, di mana lemak diperoleh dari cadangan makanan yang ada di dalam makanan. Lemak akan dibagi menjadi gliserol dan 3 asam lemak. Pada gliserol akan mengubah gliserol menjadi gliseraldehid 3 fosfat melalui proses glikolisis, di mana gliseraldehid 3 fosfat ini akan membentuk virupat agar dapat memasuki asetil koenzim A dan masuk ke dalam siklus Krebs. Sedangkan 3 asam lemak ini atau free fatty acid, yaitu diantaranya sebagai penyusun sebagian besar asam lemak, diantaranya adalah asam butirat, asam propionat, dan asam asetat. 3 asam lemak ini akan mengalami beta oksidasi sebanyak 5 kali di mitokondria agar dapat menghasilkan asetil koenzim A agar dapat memasuki siklus Krebs untuk menghasilkan energi atau ATP. Hasil dari siklus Krebs ini yaitu menghasilkan 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH, dan 2 FADH 2 kali. Ketujuh adalah menjelaskan tentang hubungan antara metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak, di mana karbohidrat, protein, dan lemak bertemu dalam proses metabolisme yaitu menghasilkan asetil koenzim A untuk memasuki siklus Krebs. Sebagian besar pertumbuhannya berlangsung melalui pintu gerbang utama siklus Krebs yaitu asetil koenzim A. Akibatnya, ketika zat tersebut saling mengisi sebagai bahan pembentuk semua zat tersebut, karbohidrat dapat disintesis melalui lemak dan protein. Protein dapat disintesis melalui karbohidrat dan lemak dapat disintesis oleh karbohidrat dan protein. Sekianlah video saya tentang 7 pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Tati Vidianasari SPTMP. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.